warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu tentang fotosintesis menghasilkan oksigen dalam reaksi terang. Tentunya dalam pengerjaan ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Anasari dan teman-teman saya ada Nur Syifa Islami, Laila Nur Muslimah, Hendra Irawan, Kezia, Rifania Febrianti, Rizky Firdaus, dan Rifki Herdiansah. Ditonton sampai habis ya. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa C6H12O6. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan. Tidak hanya glukosa, dalam fotosintesis tumbuhan juga menghasilkan oksigen O2 dan dibutuhkan manusia dan hewan. Nah, secara keseluruhan, fotosintesis merupakan cahaya, namun cahaya matahari yang diserap oleh klorofil hanya digunakan pada reaksi terang. Dalam reaksi terang, terjadi proses yang menghasilkan molekul ATP dan NADPH2. Selain dua molekul tersebut, reaksi terang juga menghasilkan oksigen yang bisa dibilang hanya merupakan produk sampingan dari fotosintesis. Setelah reaksi terang, kemudian berlanjut ke reaksi gelap, di mana molekul ATP dan NADPH2 diproses menjadi glukosa. Pada reaksi gelap tidak diperlukan cahaya matahari. Di sini ada bahan dan alat yang digunakan, yaitu botol berisi air murni, sendok, soda kue, dan tanaman air. Di sini kami menyiapkan 3 botol untuk melakukan percobaan. Tahapan yang pertama adalah masukkan soda kue ke dalam botol yang berisi air murni sekitar 2 sendok. Lalu, kocok botol yang berisi soda kue sampai soda kue yang di dalamnya larut. Kemudian masukkan tanaman air ke dalam botol satu persatu. Botol yang sudah dicampurkan soda kue dan dimasukkan tanaman air itu akan dilakukan percobaan di bawah sinar matahari untuk melihat kadar oksigen di dalamnya. Botol lainnya akan disimpan di bawah sinar matahari dan tidak di bawah sinar matahari. Hasilnya ternyata teman-teman, botol yang sudah dicampurkan soda kue dan disimpan di bawah sinar matahari ternyata kadar oksigen lebih tinggi atau lebih banyak. Sebaliknya, botol yang diisi tanaman air tapi tidak disimpan di bawah sinar matahari, kadar oksigennya lebih sedikit daripada yang disimpan di bawah sinar matahari dan tidak diisi soda kue. Nah, jadi kesimpulannya, faktor suhu yang rendah akan memperlambat proses fotosintesis. Hal ini bukan berarti suhu yang sangat tinggi akan membuat proses fotosintesis menjadi lebih cepat, justru tanaman akan mati. Nah, suhu yang optimal yang akan membuat proses fotosintesis menjadi sangat maksimal. Faktor dari cahaya juga yang cukup dan juga optimal akan membuat proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Namun, apabila cahaya tersedia sedikit, fotosintesis menjadi lambat dan juga terhambat seperti video yang tadi. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.